Halo semua, perkenalkan nama saya Arya Nugraha Saya Ignatius Jonathan Putra Perdana. dan hari ini kita akan mempresentasikan tentang pengoptimalisasi pengelolaan sampah melalui bank sampah online dengan menciptakan aplikasi Green Bank. Pertama, latar belakangnya. Aplikasi Green Bank adalah solusi inovatif untuk masalah penanganan sampah di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Aplikasi ini akan menggunakan teknologi digital untuk memudahkan pengelolaan dan transaksi terhadap bank sampah yang tradisional. Penggunaan dapat mendaftar dengan sebagai anggota bank secara online, mencatat dan mendata sampah, mengatur jadwal pengumpulan sampah, dan mendapatkan edukasi lebih dari aplikasi ini. Aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan program pengelolaan sampah melalui pemantauan yang lebih baik. Pengembangan proyek ini melibatkan mahasiswa, masyarakat setempat, dan pemerintah. Identifikasi permasalahan. Di sini ada 5 identifikasi permasalahan. Yang pertama adalah kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Yang kedua, kurangnya aksesibilitas dan kemudahan. Yang ketiga adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Yang keempat adalah kurangnya intensif yang cukup. Yang kelima adalah kurangnya pendidikan dan informasi. Oke, selanjutnya ada gambaran umum social project, yaitu yang kita ambil ada 4. Yang pertama ada SDG 11 atau kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tahan bencana, dan berkelanjutan. Yang kedua ada SDG 12, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Yang ketiga ada SDG 13, tindakan terhadap perubahan iklim. Dan yang terakhir ada SDG 17, yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ada usulan solusi yang diberikan untuk aplikasi ini, yaitu pengembangan aplikasi mobile. Yang kedua ada integrasi teknologi pemetaan. Ketiga ada sistem poin dan hadiah. Lalu ada fitur pelacakan sampah. Selanjutnya sistem administrasi digital, pendidikan dan informasi, kolaborasi dengan pihak ketiga, dan yang terakhir ada sosialisasi dan promosi. Langkah-langkah implementasi. Hari pertama sampai kedua, perencanaan dan analisis. Perencanaan dan analisis ini adalah pertama, identifikasi tim proyek dan peran masing-masing anggota. Kedua, menentukan tujuan dan ruang lingkup aplikasi bank sampah online. Ketiga, adalah melakukan analisis kebutuhan pengguna dan pelajari bank sampah online yang sudah ada. Lalu hari ketiga sampai kelima adalah desain konseptual dan penyusunan fitur. Di situ kita akan membuat desain konseptual aplikasi berdasarkan hasil analisis, serta menentukan fitur-fitur utama yang akan disertakan dalam aplikasi dan buat daftar prioritas. Lalu hari ke-6 sampai 9 adalah desain antarmuka atau UI dan pengalaman pengguna atau UX. Itu adalah kita harus membuat sketsa dan wireframe aplikasi berdasarkan desain konseptual, lalu mengembangkan desain visual yang menarik dan sesuai dengan identitas merek aplikasi kita, yaitu Green Bank. Selanjutnya adalah rancangan alur pengguna yang intuitif dan navigasi yang mudah. Hari 10 sampai dengan hari 18, kita akan melakukan pengembangan aplikasi, di mana kita akan mulai mengembangkan aplikasi menggunakan bahasa pemrograman dan framework yang sesuai, lalu mengimplementasikan fitur-fitur utama aplikasi kita sendiri, seperti pencarian bank sampah, pelacakan store sampah, sistem poin dan hadiah, dan fitur sosial. Lalu kita akan melakukan pengujian internal untuk memastikan apakah fungsionalitasnya baik atau tidak. Oke, selanjutnya ada hari 19 sampai ke hari 23, yaitu pengujian dan penyempurnaan. Nah, di sini kita akan melakukan pengujian intensif untuk mengidentifikasi bug atau masalah lainnya yang terdapat pada aplikasi. Nah, selanjutnya perbaiki bug yang sudah ditemukan dan meningkatkan kinerja aplikasinya. Dan yang terakhir, kita meminta umpan balik dari pengguna beta dan lakukan perbaikan berdasarkan masukan tersebut. Nah, di hari 24 sampai hari 27, yaitu peluncuran dan implementasi infrastrukturnya.
Nah, di sini kita akan menyiapkan server dan infrastruktur yang diperlukan untuk peluncuran aplikasi. Lalu kita akan merilis aplikasi ini di platform yang sesuai, seperti Google Play Store atau App Store. Dan yang terakhir, kita akan memastikan aplikasi memenuhi persyaratan dan kebijakan platform. Lalu pada hari ke-28 sampai hari ke-30, kita akan melakukan pelaksanaan dan evaluasi awal. Di sini kita akan memonitor kinerja aplikasi setelah peluncuran, lalu kita akan menanggapi umpan balik dari pengguna dan menyelesaikan masalah yang mungkin timbul. Dan yang terakhir, kita akan mengevaluasi awal untuk memastikan aplikasi berfungsi sesuai harapan. Nah, di sini peran yang terlibat diantaranya yaitu ada tim proyek. Nah, tim proyek terdiri dari pengembang, desainer UI dan UX, analis bisnis, dan manajer proyek. Lalu ada pengguna beta. Nah, pengguna beta itu mereka akan memberikan umpan balik dan menguji aplikasi sebelum peluncuran. Lalu yang terakhir ada tim pemasaran dan promosi. Nah, di situ dia bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan kampanye promosi aplikasi. Selanjutnya adalah proses pelaksanaan. Yang pertama adalah identifikasi dan analisa. Di sini kita akan mengidentifikasi kebutuhan dan melakukan analisa situasi awal yang terdapat pada pengelolaan sampah di Kota Bekasi yang akan dilakukan oleh tim proyek. Lalu kita akan menilai infrastruktur, partisipasi masyarakat, peran pemerintah setempat, dan kendala dan serta peluang yang ada adalah bagian dari proses ini. Persiapan teknis dan pengembangan aplikasi juga akan dilakukan oleh tim proyek. Lalu pengembangan. Kebutuhan dan persiapan awal untuk sebuah aplikasi bank sampah online ini, yaitu Green Bank, akan ditentukan oleh tim proyek. Ini akan mencakup pembuatan antarmuka pengguna atau UI tadi, serta penggabungan fitur, pencatatan sampah, penukaran poin, dan integrasi sistem pembayaran. Lalu sosialisasi. Setelah pembuatan aplikasi selesai, tim proyek akan memberitahu orang di desa tentang konsep bank sampah online ini, serta manfaatnya dan cara penggunaannya. Anggota bank sampah dan orang umum akan dilatih menggunakan aplikasi ini. Lalu implementasi. Kebutuhan dan persiapan awal untuk aplikasi bank sampah online akan ditentukan oleh tim proyek. Ini akan mencakup pembuatan antarmuka, penggabungan fitur, pencatatan sampah, penukaran poin, dan integrasi sistem pembayaran. Lalu kita akan meluncurkan aplikasinya ke khalayak umum. Selanjutnya ada timeline pelaksanaannya. Sama seperti tadi, yaitu hari pertama kegiatan yang dilakukan yaitu mengidentifikasi kebutuhan. Nah, di sini akan dianalisis kondisi awal pengelolaan sampah di Kota Bekasi, pengumpulan data dan informasi. Lalu hari kedua sampai ke-20 yaitu kita akan melakukan kegiatan pengembangan aplikasi meliputi pembuatan antarmuka pengguna atau UI UX, lalu integrasi fitur, pengujian, dan debugging aplikasi. Lalu pada hari ke-21 sampai 25 kita akan melakukan pelatihan dan sosialisasi, yaitu memberikan informasi kepada masyarakat setempat dan memberikan instruksi tentang cara menggunakan aplikasinya. Lalu pada hari 26 sampai ke-30 kita akan melakukan pendaftaran anggota. Nah, di sini kita akan membuat formulir pendaftaran, melakukan proses pendaftaran dan verifikasi data anggota, dan membuat akun anggota di dalam aplikasinya. Lalu pada hari ke-31 sampai hari ke-40 kita akan melakukan pengumpulan dan pemilahan sampah. Nah, di sini sampah dikumpulkan oleh anggota bank sampah dan dipisahkan menurut jenis dan kategorinya. Selanjutnya ada manfaat program. Nah, manfaat program ini yang pertama adalah kesadaran lingkungan yang meningkat. Lalu yang kedua, insentif dan hadiah. Ketiga, ada pengetahuan tentang pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Lalu yang terakhir ada pengurangan sampah di lingkungan tersebut. Selanjutnya ada roadmap. Pertama adalah identifikasi masalah. Seperti sebelumnya, kita akan mengidentifikasi masalah terkait pengelolaan sampah dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam bank sampah. Lalu kedua, kita akan memberi usulan solusi, yaitu kita memberikan ide pembuatan aplikasi bank sampah online sebagai solusi untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat. Lalu perencanaan dan analisis.
kita menetapkan tujuan, ruang lingkup, dan tim proyek untuk pengembangan aplikasi. Selanjutnya adalah desain konseptual, yaitu di mana kita membuat desain konseptual aplikasi berdasarkan analisis dan kebutuhan pengguna. Oke, selanjutnya ada desain UI dan UX, yaitu untuk merancang antarmuka yang menarik dan mudah digunakan, serta memperhatikan pengalaman pengguna yang optimal. Lalu ada pengembangan aplikasi, membangun aplikasi dengan fitur-fitur utama, seperti pencarian bank sampah, pelacakan setoran sampah, sistem poin dan hadiah, dan fitur sosial. Lalu ada pengujian dan penyempurnaan. Nah, di sini akan melakukan pengujian intensif dan perbaikan berdasarkan umpan balik pengguna untuk memastikan kualitas dan fungsionalitas yang baik. Lalu ada peluncuran dan implementasi infrastruktur. Meluncurkan aplikasi di platform yang sesuai dan mempersiapkan infrastruktur untuk skala yang penuh. Lalu pelaksanaan dan evaluasi awal. Kita akan memonitor kinerja aplikasi setelah peluncuran dan melakukan evaluasi awal untuk memastikan tercapainya tujuan. Nah, di sini ada beberapa keterangan. Tahap-tahap roadmap di atas merupakan langkah-langkah pengembangan aplikasi Green Bank secara berurutan. Setiap tahap didasarkan pada tahap sebelumnya dan memberikan fondasi untuk tahap berikutnya. Evaluasi awal dilakukan setelah peluncuran untuk memastikan bahwa aplikasi mencapai tujuan yang ditetapkan dan dapat diukur keberhasilannya. Aspek keberlanjutan. Di sini ada 5 aspek keberlanjutan. Yang pertama adalah skalabilitas. Aplikasi bank sampah online dapat dikembangkan dan diperluas ke desa lain di wilayah yang lebih luas. Lalu kedua adalah partisipasi masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan sampah melalui aplikasi, kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik akan meningkat. Lalu yang ketiga adalah kerjasama dengan pemerintah. Aplikasi bank sampah online ini dapat menjadi bagian dari program resmi pemerintah dalam pengelolaan sampah dengan bekerja sama dengan orang lain. Lalu yang keempat adalah pendidikan dan kesadaran lingkungan. Aplikasi ini dapat membantu orang belajar lebih banyak tentang pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan pentingnya menjaga lingkungan. Yang kelima adalah kolaborasi dengan mitra eksternal. Membangun kolaborasi dengan mitra eksternal seperti perusahaan daur ulang atau lembaga lingkungan akan membuat bank sampah online lebih banyak digunakan. Oke, selanjutnya di sini ada rencana anggaran biaya kita. Nah, untuk pertama ada pengembangan aplikasi mobile, yaitu biayanya adalah 5 juta. Lalu desain UI dan UX yaitu 2 juta. Lalu ada pengembangan website yaitu 1 juta. Nah, untuk total komponen biaya di investasi ini ada 8 juta. Lalu yang kedua ada biaya operasional, yaitu ada biaya hosting sebesar 2 juta, biaya pemasaran dan promosi sebesar 3 juta, dan biaya perawatan dan pemeliharaan aplikasi sebesar 3 juta. Nah, total komponen biaya operasional ini yaitu ada 8 juta. Dan yang terakhir yaitu biaya lain-lainnya seperti biaya konsultasi dan pelatihan sebesar 500.000, dan biaya selanjutnya yaitu ada biaya penelitian dan pengumpulan data sebesar 500.000. Nah, jadi total komponen biaya lain-lainnya ini sebesar 2 juta karena setiap biaya konsultasi dan pelatihan berjumlah 2. Jadi total biaya dari biaya investasi, biaya operasional, dan biaya lain-lainnya sebesar 18 juta. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa.